Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahli Subur MPDI, Guru PAI SMP SD PPI Perawan, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran berkaitan dengan PPL 2 RPP 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andika Saputra. Baik, Anda. Sebelum kita mulai pelajaran, coba cek dulu sampah yang ada di bawah meja Anda. Kalau ada sampah, silakan dimasukkan ke tong sampah. Oke, baik. Untuk kegiatan doa kita dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Yuk, bro. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk literasi kita baca surat Al-Zalzalah sama-sama. Mulai dari Taus. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Shadaqallahul adzim. Baik Anda, untuk menambah semangat nasionalisme kita, lebih dahulu kita nyanyikan lagu nasional, yakni lagu Garuda Pancasila. Pada Anda silakan berdiri. Oke. Yang semangat ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Baik, silakan. Baik, Ananda semuanya. Ananda mungkin sudah pernah mendengar atau mengetahui pepatah yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya adalah harus ada pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Baik pengorbanan dari segi waktu, tenaga, pikiran, materi untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Bagi Anda yang malas-malas atau senang-senang dahulu, maka mereka nanti akan rugi, sengsara, menderita. Baik Anda semuanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Yaitu tentang macam-macam sujud. Sujud yang pertama, siapa kemarin? Sujud syukur, ya bagus, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi, ya bagus. Yang ketiga, sujud tilawah, ya benar, bagus. Nah, salah satu contoh, apabila kita mendapat nikmat atau terhindar dari musibah, kita akan melaksanakan sujud. Apa kalau itu namanya? Sujud syukur. Materi kita selanjutnya adalah sholat sunnah atau lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang ingat sholat yang kita pelajari pada hari ini kita fokuskan pada sholat Idul Fitri dan sholat Istisqa.
Tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan sholat sunnah adalah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran atau tayangan slide yang Bapak tampilkan nanti, Anda bisa menguraikan pengertian sholat sunnah istisqa dan sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan slide yang Bapak tampilkan, Anda bisa nanti mendiagnosis alasan diadakan sholat istisqa. Pentingnya kompetensi berkaitan dengan sholat sunnah istisqa dan sholat sunnah Idul Fitri ini, pentingnya Anda ketahui adalah agar nanti ketika pada saat sholat Idul Fitri, Anda sudah bisa melakukan dengan percaya diri karena sudah memiliki pengetahuan. Begitu juga nanti ketika masyarakat mengadakan sholat istisqa, Anda sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bisa ikut berpartisipasi melaksanakan sholat sunnah. Baik, Anda langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Pak akan tampilkan video pembelajaran, video sebagai sumber belajar berkaitan dengan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah istisqa. Setelah itu Anda nanti bekerja secara kelompok menganalisis tentang kedua sholat sunnah tersebut. Setelah itu Anda nanti melakukan kegiatan diskusi, menyampaikan presentasi dari hasil kerja kelompok. Setelah itu yang kelompok satu lagi menanggapi. Ya, setelah itu nanti kita adakan kegiatan evaluasi. Baik Anda, kita selanjutnya adalah kegiatan evaluasi awal, pretest. Anda dipersilakan untuk mengambil HP-nya atau mengerjakan yang HP menggunakan link yang ada di depan. Ya, silakan dikerjakan pada waktu 2 menit. Silakan mungkin yang tadi. Baik Anda semuanya, dalam kegiatan pretest kita sekarang kita lihat hasil dari pretest yang baru kita lakukan. Berli 60, Siska 60, Balik 40, Raisa 40. Baik, kita tidak apa-apa ya, karena itu adalah hasil dari pretest yang atau sebelum Anda mempelajari materi tersebut. Anak-anak semuanya, sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa, atau tepatnya pada satu Syawal. Setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Dan Anda bacaan sholat sunnah oleh sunnah yang Fitri rasanya menjadi Anda. Kemudian di setiap takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 7 takbir rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Kemudian sholat Idul Fitri itu hukumnya ulama berbeda pendapat. Yang mazhab Hanafi mengatakan sholat Idul Fitri hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Karena mereka beralasan sholat Idul Fitri itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sebelumnya. Kemudian ulama Syafi'i yang banyak penganutnya di negara kita Indonesia mengatakan hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kita masih di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i itu mengamalkan hukum sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian anak-anak semuanya, sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan pada saat terjadi kemarau. Sholat sunnah istisqa ini seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 lalu yang terjadi pada saat itu kemarau panjang. Masih ingat 2019 anak-anak sudah masuk SMP atau belum?
belum ya. Nah, pada saat itu dari kabut asap, ada kebakaran hutan. Lama sekali tidak hujan, sehingga masyarakat memohon kepada Allah supaya tidak hujan dengan cara melaksanakan sholat sunat istiqomah. Sholat sunat istiqomah ini dilakukan biasanya di lapangan terbuka. Tujuannya adalah supaya masyarakat sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan jemaah salat Idul Fitri ini, ulama berbeda juga pendapat. Ulama Hanafi mengatakan bahwa kaum perempuan tidak boleh mengikuti kegiatan salat Idul Fitri. Alasannya karena dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Sementara ulama Syafi'i itu membolehkan kaum perempuan, remaja perempuan ikut melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri selama tidak menimbulkan fitnah atau tidak bermaksud menarik perhatian dari kaum. Baik Anda semuanya, sekarang kita adakan speaking, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. 10, 12, 13. Oke, tadi Pak Lurah ingat satu benda yang ada di kelas. Oke. Nomor 4 meja 13. Lama. Oke. Baik, Anda akan tampilkan satu video sebagai sumber belajar kita berkaitan dengan dua sholat sunnah tersebut. Ya, sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah istiqomah. Mari sama-sama kita saksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak-bapak sok ngajeng menika tasih kosong. Kawula suwun. Allahu Akbar. Tonjaki amal kita menika, mugi-mugi amal kita menika katam. Itu berkaitan dengan sholat sunnah yang pertama, nanti akan dianalisis oleh kelompok 1 ya. Ketentuannya, syarat-syaratnya dan tata cara pelaksanaannya. Jadi kita bacakan secara kelompok. Oke, selanjutnya untuk sholat sunnah yang kedua. Ribuan umat Islam yang terdiri dari Polri, TNI, dosen, mahasiswa, pelajar, dan juga masyarakat umum antusias untuk ikut melaksanakan sholat istiqo di lapangan futsal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Rektor UIN Raden Fatah, Profesor Muhammad Sirozi, yang juga ikut melaksanakan sholat istiqo mengatakan tujuan dilaksanakan sholat ini untuk mendoakan agar Sumatera Selatan segera diturunkan hujan. Untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan juga lahan di daerah Sumatera Selatan yang menyebabkan asap. Oke ya, itu tadi video yang kedua berkaitan dengan sholat sunnah. Nah, di sini Bapak telah siapkan KPD untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tadi kelompok 1 menganalisis sholat sunnah yang pertama tadi, yang kelompok 2 menganalisis sholat sunnah yang kedua tadi. Silakan anak Bapak juga bertanya.
tentunya. Anak-anak kelompok 1 silakan ditampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana ketentuan sholat Idul Fitri. Ketentuan sholat Idul Fitri adalah 1. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat. 2. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah berakhir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 3. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana sholat sunnah Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad seperti yang disampaikan Imam Syafi'i. Baik, itu tadi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hikmah dari sholat sunnah istiqo dan Idul Fitri. Sholat istiqo merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang panjang sehingga sulit mendapatkan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa hikmah dari sholat Idul Fitri. Hikmahnya adalah kita akan merasakan bahwa nikmat anugerah hujan dari Allah ketika musim kemarau kita susah mencari air. Yang kedua, supaya kita taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Baik, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, untuk nilai dari penampilan kelompok kita tadi, itu kelompok 1 dapat nilai 90. Kemudian kelompok 2 dapat nilai 95. Nah, baik Anda semuanya, tadi Anda sudah menyampaikan ke kelompok tentang hasil kerjanya berkaitan dengan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah istisqa. Nah, sekarang Bapak rekapitulasi lagi dari video pembelajaran besok Anda akan diperhatikan ke depan. Sama dengan ibadah sholat sehari-hari, tapi di sini yang membedakan adalah niat dan takbir yang dilakukan. 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ketika akan memulai sholat, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Setelah itu takbiratul ihram. Kemudian kita takbir lagi yang disebut dengan takbir zawaid sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Di antara setiap takbir, kita membaca zikir, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Setelah 7 kali takbir, kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat lainnya. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dengan bacaan sama seperti bacaan yang kita baca ketika sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Setelah itu, kembali bangkit dari sujud dan bertakbir. Di rakaat kedua, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Dan di setiap takbir membaca zikir seperti pada rakaat pertama tadi. Setelah itu, masuk dalam gerakan dan bacaan sholat seperti biasa yang kita lakukan. Sampai terakhir, salam. Sekarang sudah semakin ingat kan, Clara? Iya, Bu. Aku sudah ingat. Dan insya Allah. Baik, Anda berkaitan dengan materi kita tentang salat sunnah Idul Fitri, salat sunnah istisqa ini, Anda mungkin dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mengalami atau menemui masa saat orang melaksanakan salat sunnah tersebut. Nah, seperti salat sunnah istisqa yang belakangan ini tahun 2019 kemarin pada melaksanakan karena musim kemarau yang panjang. Dengan Anda nanti bisa ikut berpartisipasi karena sudah memiliki pengetahuan tentang istisqa tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, anak-anak semuanya, sekarang sudah saatnya kita untuk menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Salat sunnah yang kita pelajari pada hari ini yaitu ada dua, salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah istisqa yang benar. Salat sunnah Idul Fitri adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa, tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal yang bagus. Kemudian salat sunnah Idul Fitri terdiri dari berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama kita melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Antara rakaat kedua kita melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Anda selanjutnya kita adakan evaluasi akhir berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sekarang Anda silakan buka waktunya, kita adakan evaluasi akhir. Silakan Anda masuk pada link yang ada di depan ini. Yang share tadi silakan buka, kemudian dijawab. Baik anak-anak, untuk hasil dari evaluasi yang kita mari kita lihat. Yang pertama Muhammad Fadli 90, Siska 100, Raiha 100. Alhamdulillah. Bagaimana Anda menanggapi pelajaran pada hari ini? Apakah pelajaran tersebut menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Baik, untuk tugas tindak lanjut kita berkaitan dengan materi salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah istisqa adalah apa? Mengerjakan latihan di buku mandiri berkaitan dengan salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah istisqa. Baik, ada semuanya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan PPL 2 RPP 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.